kasih dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita awali dengan sholawat bersama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi. Maula li wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa melanjutkan dengan ngaji bareng. Insya Allah mudah-mudahan dengan berkah sholat jamaah, berkah ngaji bareng ini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah setelah 1 bulan libur kita ngaji lagi dan kita akan melanjutkan ngaji tentang masalah sholat. Masih ingat ibu-ibu nyampe bab apa kemarin? Al-Fatihah. Nah benar, Al-Fatihah baru sebagian saya sampaikan. Sebenarnya masih ada lanjutan pembahasannya, cuma biar nyambung dengan pembahasan sebelumnya, review sedikit tentang surat Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah hukum membaca surat Al-Fatihah apa Bu? Wajib. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah wajib memperdengarkan ke telinga kita. Tidak boleh membaca di dalam hati, tidak boleh cuma bergerak di bibir, tapi suarakan
ucapkan minimal terdengar oleh telinga. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah termasuk rukun qauli yang harus diucapkan. Ustadz, saya cukup di dalam hati. Gak sah dalam mazhab Syafi'i. Ustadz, saya gerak bibir cuma gak ada suaranya. Gak sah, tidak dikatakan membaca. Ustadz, saya anggap bacaan imam sebagai bacaan saya, karena ada yang mengatakan seperti itu. Itu pendapat di luar mazhab Syafi'i, juga tidak sah. Kalau kita berbicara mazhab Syafi'i, maka imam baca Fatihah, makmum juga baca Al-Fatihah. Makanya pernah saya sampaikan di sebelumnya, ketika imam selesai membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, dianjurkan bagi imam untuk berhenti sejenak. Tujuannya apa? Memberikan kesempatan kepada makmum membaca Al-Fatihah, sehingga makmum terpenuhi rukunnya, imam ya terpenuhi, dan sholat kita bisa sah. Dalil tentang wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Dan di sini juga ada keterangan idza qara'tumul hamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, itu salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Jadi bismillah itu ayat keberapa? Ayat pertama. Kalau dalam mazhab Syafi'i dikencengin bacaannya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab yang lain beda-beda. Kalau di Mekah Madinah itu mazhab Hambali dibaca tapi cuma sir, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau mazhab Hambali. Ada lagi yang justru nggak baca, mazhab Maliki nggak baca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nggak usah heran kalau ada yang seperti itu, karena memang kalau kita belajar ilmu fikih konsekuensinya adalah mesti ada perbedaan. Dan pernah diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah itu pernah sholat, Abu Hurairah menjadi makmumnya. Ketika Rasulullah sholat, ternyata mengatakan Abu Hurairah itu bahwa menjaharkan bismillahnya. Makanya akhirnya inilah pendapat yang dipakai dalam mazhab Syafi'i, sehingga ketika kita sholat di Indonesia yang mayoritas adalah mazhab Syafi'i, bismillahnya itu dijaharkan. Jadi seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, ayat 1, dan jumlahnya itu ada 7. Artinya apa? Ayat yang ke-7 itu panjang. Kalau bisa jangan dipotong. Kalau bisa ambil nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang afdol. Ustadz gak kuat, boleh gak dipotong? Boleh, tapi balik lagi nanti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustadz, saya berhenti biasanya di an'amta 'alaihim. Di mana biasanya? Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah sah Ustaz? Sah, cuma kurang afdol, tapi sah. Jangan sampai bilang enggak sah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang bagaimana hukum membaca Al-Fatihah dalam 4 madhab? Dikatakan dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa adillatuhu zahabal jumhuru minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ila anna qira'atal fatihah ruknun fi kulli rak'atin liqaulihi alaihi salatu wassalam la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Jadi kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan baca Fatihah wajib. Artinya kalau nggak baca ya bisa-bisa tidak sah, terutama dalam mazhab Syafi'i, imam wajib, makmum wajib.
Kalangan mazhab Syafi'i memilih surat Al-Fatihah itu rukun sholat secara mutlak di setiap rakaat sholat, baik bagi makmum atau imam. No, imam wajib, makmum wajib. Itu kalau mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang kuat di kalangan Malikiyah, nah kalau mazhab Maliki beda, menilai surat Fatihah adalah rukunnya sholat kecuali bagi orang yang menjadi makmum dari sholat jamaah yang bacaan imamnya dikeraskan. Kalau Maliki, kalau sholatnya itu yang jahar, maghrib, isya, subuh, maka yang wajib cuma imam, makmumnya cukup mendengarkan. Itu mazhab Maliki. Nah kita ini mazhab Syafi'i, jangan dicampur baur. Karena ada ustadz ceramah mengatakan, oh kalau bacaan imam itu menjadi bacaan makmum, itu mazhab Maliki. Akhirnya bantah-bantahan. Makanya saya sampaikan supaya ngerti, oh sejarahnya seperti itu. Beda lagi dengan mazhab Hanafi. Zahabal Hanafiyatu ila anna qira'atal Fatihah fis shalah laisat biruknin. Mazhab Hanafi menilai surat Fatihah bukan rukun salat. Walakinil fardu fis sholati indahum qira'atu ma tayassaru minal Qur'an liqaulihi ta'ala faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Yang menjadi keharusan bagi orang yang telah menjalankan sholat adalah membaca surat manapun dalam Al-Quran yang baginya mudah berdasarkan firman Allah, bacalah oleh kalian apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi nggak harus baca Fatihah. Kalau mazhab Hanafi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Sah atau tidak? Sah menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Syafi'i sah atau tidak? Tidak. Boleh nggak Ustadz saya pakai mazhab Hanafi? Boleh. Tapi wuduknya juga, wuduknya satu paket, nggak boleh campur aduk. Misalnya nanti sholat isya, karena kita sudah ngaji, akhirnya yang ngimami langsung para jamaah, kita sudah ngaji, hari ini kita akan pakai mazhab Hanafi, tidak perlu baca Fatihah. Mau dicoba nanti? Langsung Allahu Akbar. Rakaat pertama Shad, Allahu Akbar. Rakaat kedua Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Sah menurut mazhab Hanafi. Lah kita ya nggak usah aneh-aneh. Nah, kalau kita hidupnya di tempat yang mayoritas mazhab Syafi'i, kok tiba-tiba nyeleneh kayak gini, ya bisa-bisa dibilang aliran sesat. Tapi bukan berarti beneran sesat, ya kita aja yang kurang faham tentang ilmunya. Jadi kadang-kadang pendapat ulama itu macam-macam. Contoh lagi, kalau orang India itu mayoritasnya mazhab Hanafi, orang India. Nah kalau mazhab Hanafi itu di orang India itu kaki itu tidak termasuk aurat. Makanya jangan heran kalau misalkan di Mekah Madinah kok ada orang India kakinya kelihatan ketika sholat. Ya karena memang kaki tidak termasuk aurat. Makanya kalau kita lihat orang India bajunya biasanya tinggi. Betul, ngelihat, pernah lihat kakinya orang India? Tak foto malah fotonya kakinya orang India, karena memang bukan aurat. Nah kalau suara kira-kira aurat apa bukan? Untuk ibu-ibu suara aurat atau tidak? Halo, coba yang kompak, ibu-ibu suara aurat atau tidak? Berarti ibu-ibu jawab ini dosa semuanya, karena kedengeran saya. Jawab aurat tapi suaranya kedengeran, ya apa sih? Lah ya makanya jawab yang benar, suara aurat atau tidak? Tergantung suaranya. Terus kalau suara tipe bass, tipe melengking, tipe Syahrini aurat. Kasihan Syahrini ya. Sejak kapan ini Syahrini adalah aurat itu? Hah? Sautul mar'ati laisa bi auratin. Sautul mar'ati laisa bi auratin. Suaranya wanita tidak termasuk aurat. Auratul mar'ati jami'u badaniha. Yang dimaksud auratnya wanita itu semua badan. Kalau sholat kecuali wajah dan telapak tangan. Suara bukan termasuk aurat. Kalau seandainya suara itu aurat, maka istrinya Nabi nggak mungkin meriwayatkan hadis dari Nabi.
Kalau kita baca hadis Nabi, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah itu ngomong ke sahabat-sahabat. Kalau seandainya aurat, Aisyah pakai bahasa isyarat. Tapi pada kenyataannya Aisyah ngomong. Karena apa? Suaranya ya biasa saja, standar. Orang bisa berdosa wanita ketika bersuara bukan karena suara itu aurat, tapi apa? Ketika itu bisa menimbulkan syahwat laki-laki. Ketika dilenggak-lenggokkan, bukan karena aurat lah ya, tapi karena dilenggak-lenggokkan sehingga membuat suami penasaran. Kok suaminya orang ya. Iki suara ini sopo iki. Apalagi pakai desahan-desahan, loh itu yang menyebabkan haram. Ya, kok sehari ini terus deh? Jangan. Nah sekarang itu kebalik, ibu-ibu kadang-kadang kebalik. Kalau keluar dandannya wis menor ya, cantik, wangi. Ketika ngomong sama suaminya orang dilembut-lembutkan, assalamualaikum. Lah itu yang nggak boleh. Justru yang benar kalau ngomong sama suaminya orang, ya apa? Kayak gitu itu sunnah. Kalau sama suami sendiri, itu yang dilembut-lembutkan. Assalamualaikum. Kebalik. Ketemu saya, assalamualaikum. Lah nggak boleh. Assalamualaikum. Tapi kalau ke saya tak keplok langsung. Gak sopan. Jangan kebalik. Sekarang ibu-ibu pakai minyak wangi kalau keluar rumah, tapi di dalam rumah pakai daster, ketiaknya sobek. Makanya jangan disalahkan kalau misalkan suaminya gak betah di rumah, malah justru lebih memilih warkop. Makanya nanti ibu-ibu habis ngaji biar ada manfaatnya, ketika pulang justru nanti langsung buat suami penasaran. Caranya gimana? Pakai parfum beraneka macam warna. Kan wis tak kasih tahu dulu. Di leher rasa apel. Suami itu penasaran. Kalau di perut gimana? Melati. Di punggung rasa melon. Wah, penasaran suami itu. Di sebelah pipi kanan rasa jeruk. Ya. Sebelah pipi kiri rasa anggur. Lah ini kebalik sekarang. Kalau di rumah, di perut minyak kayu putih, di punggung balsem, ya. Di sini apa? Minyak kapak. Fresh care. Ya wes gak betah suami. Iki sing paling ngakak iki kayaknya pelaku ngakak banget dari tadi. Kayaknya pelaku iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ojo kebalik, ya kebalik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana hukum membaca basmalah dalam 4 mazhab? Nah, ihtalafu fi qiraati bismillahirrahmanirrahim fi iftitahil qiraati fis shalah. Jadi bacaan basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Qur'an diperselisihkan oleh para fuqaha. Para ulama berbeda pendapat. Oh nggak muncul, ulangi. Oke, kita ulangi. Ulangi dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentang hukum membaca basmalah dalam 4 mazhab. Bacaan basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran diperselisihkan para fuqaha. Imam Malik berpendapat bahwa bacaan basmalah dalam semua sholat fardu itu dilarang. Makanya kalau ada orang yang nggak pakai basmalah sama sekali, ya kita husnudzon, mungkin mereka pakai pendapatnya Imam Malik, gak perlu baca basmalah. Langsung ayat pertamanya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi tetap 7 ayat. Ayat yang terakhir itu dipotong. Ayat ke-6, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-6. Ayat ke-7-nya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan larangan itu termasuk pula ketika sholat jahar ataupun sir.
untuk surat Al-Fatihah atau ayat Al-Quran. Namun bacaan basmalah diperkenankan untuk sholat sunnah. Abu Hanifah, Tsauri, dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa bacaan basmalah hanya dibaca sir. Jadi kalau Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi dibaca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kalau Imam Syafi'i mengatakan basmalah itu harus dibaca ketika sholat jahar ataupun sir. Sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh tetap dibaca, dan cara membacanya dengan cara dikeraskan. Dan ini adalah perbedaan di antara para ulama. Nah, sekarang tentang surat Al-Fatihah saat kita berjamaah. Ikhtalafal ulama fi dzalika ala aqwalin. Para ulama juga berbeda. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa wajib membaca Al-Fatihah di belakang imam, baik itu sholat sirri ataupun sholat jahar. Berbeda dengan mazhab Maliki, jika sholatnya sir, kalau mazhab Maliki duhur asar, karena imam tidak mengeraskan maka baca Fatihah. Tetapi ketika dikeraskan maghrib, isya, subuh tidak perlu baca Fatihah. Karena apa? Bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum. Kalau mazhab Hanafi mengatakan tidak perlu membaca di belakang imam, baik itu sholat sirri ataupun sholat jahar. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, subuh kalau kita berjamaah, kalau mazhab Hanafi cukup menengahi, dengarkan bacaan imam itu sudah sah. Paling gampang itu mazhab Hanafi. Dan itu adalah perbedaan di antara para ulama. Kita yang tahu tentang perbedaan ini harus bijak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, Al-Fatihah sudah selesai. Sampai di sini ada pertanyaan, monggo kalau ada. Silakan kalau ada pertanyaan. Mic-nya disiapkan. Zam nih, Zam, tempel Zam. Ntar bah, biar masuk suaranya. Masalah perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Karena saya pernah mendengar keterangan dari seorang ulama ketika di Mekah itu mendapat tugas dari Abu Hasan untuk meneliti pendapat Imam Syafi'i, yaitu tugasnya adalah mencari dasar daripada keterangan yang tertulis di dalam kitab diselaraskan dengan riwayat hadis. Ternyata hasilnya itu semuanya itu sinkron. Jadi dalam kitab apa gitu, dalam apa itu kaulnya Imam Syafi'i itu ini hadisnya ini. Nah, kemudian saya berpikir begini, kalau sekarang begitu banyak di empat mazhab itu berbeda, apakah seperti itu Ustaz? Jadi riwayat hadis dari Rasul itu berbeda-beda. Terima kasih. Ya. Ketika empat mazhab itu berbeda, bukan berarti kita bisa menyimpulkan mazhab Syafi'i yang paling betul, sedangkan mazhab yang lain salah, atau mazhab Hambali yang paling sahih, mazhab yang lain lemah. Itu tidak boleh. Masing-masing mazhab itu punya dalil sendiri. Bahkan kadang-kadang dalilnya itu sama, cuma penafsiran terhadap dalil berbeda. Contoh niat. Niat itu dalil yang dipakai itu sama. Innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in manawa. Setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Nah, ketika hadis yang sama, beliau-beliau itu memakai pikirannya, otaknya berdasarkan pemahaman pemahaman beliau terhadap Al-Quran dan hadis dan guru-gurunya. Ternyata didapatkan 4 perbedaan. Masalah niat ketika sholat itu beda. Kalau mazhab Hanafi,
kita ngeluarkan sepeda motor ingin berangkat ke masjid itu sudah dikatakan niat. Makanya ketika berangkat nyampe di masjid Allahu Akbar, nggak perlu nawaitu, nggak perlu usolli. Berbeda dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali niatnya itu ternyata sebelum takbir, saya sholat fardu zuhur Allahu Akbar, dan ini dipraktikkan di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kalau takbir cepat Allahu Akbar karena niatnya sebelum takbir. Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ternyata menyimpulkan berbarengan dengan perbuatan, dengan definisi niat an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Maka ketika takbir dibarengkan Allahu Akbar, makanya agak panjang kadang-kadang kalau orang yang bermadzhab Syafi'i. Kenapa? Ketika takbir dilintaskan dalam hati saya sholat fardhu zuhur, hadisnya sama, penafsirannya beda. Jadi jangan sampai yang paling benar ini mazhab Syafi'i, nggak boleh. Kenapa? Masing-masing mujtahid itu sudah dapat legalitas dari Rasulullah. Seandainya ada yang salah ketika dia berijtihad atau berpendapat, seandainya salah, nggak ada yang masuk neraka. Hadisnya apa? Manijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad kemudian benar dapat 2 pahala. Wa manijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Siapa yang berijtihad kemudian salah cuma dapat 1 pahala. Seandainya mazhab Syafi'i salah, tetap dapat 1. Seandainya mazhab Syafi'i benar, 2. Gak benar sekarang ya. Orang-orang atau kelompok-kelompok ini tidak sunnah, sesat, masuk neraka. Nggak ada konsepnya itu. Bisa difahami? Kadang-kadang Rasulullah memberikan contoh yang berbeda ketika sujud. Rasulullah menyebutkan dalam 2 hadis yang berbeda. Tapi nanti bab sujud, cuma tak singgung sedikit. Ketika pertama Rasulullah itu sholat kaki lututnya duluan. Di riwayat yang lain ternyata Rasulullah tangan terlebih dahulu, sehingga 4 mazhab beda. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi mengatakan, Imam Syafi'i, Hanafi dan Hambali mengatakan lutut terlebih dahulu, lebih make yang hadis riwayat yang mengatakan lutut terlebih dahulu. Mazhab Maliki pakai riwayat yang tangan terlebih dahulu, sehingga ada perbedaan dan semuanya betul, ada dalilnya. Jangan sampai mengatakan ini dalil yang paling sahih. Jangan. Karena bisa saja satu dalil ulama itu beda penilaiannya. Mungkin menurut Imam Syafi'i dalil tentang kunut subuh sahih, tapi menurut mazhab yang lain seperti Imam Ahmad bin Hambal tidak sahih. Makanya dalam mazhab Hambali di Mekah Madinah itu nggak ada kunut, yang ada kunut nazilah. Oke, lanjut. Apakah benar Rasul memberikan contoh berbeda? Jadi seperti pemahaman 4 mazhab tadi, ada yang Bismillah itu dijaharkan, ada yang disirkan. Apakah pernah Rasulullah menyebutkan itu? Ya. Apakah Rasulullah pernah memberikan contoh yang berbeda-beda? Ya, Rasulullah pernah memberikan contoh yang berbeda-beda. Contoh misalkan hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mengeraskan bacaan basmalah, itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Rasulullah itu sholat, kemudian Abu Hurairah itu sholat di belakangnya. Kemudian ternyata Rasulullah itu mengeraskan bacaannya. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah itu ketika mengamalkan di depan sahabat juga melakukan yang dilakukan Rasulullah, bismillahnya dikencengin. Kemudian Abu Hurairah setelah mengencangkan, setelah selesai sholat kemudian mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum sholatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jiwaku berada dalam kekuasaannya. Ini semirip-miripnya sholat dengan Rasulullah. Jadi bersama Abu Hurairah Rasulullah pernah mengeraskan bacaan basmalah. Di lain kondisi ada sahabat lagi sholat, lah tiba-tiba Rasulullah bismillahnya nggak keras. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin.
kemudian menceritakan kepada yang lain, yang ini akhirnya nyampe kepada Imam Ahmad bin Hambal, kan guru-gurunya nyambung kepada sahabat-sahabat. Maka akhirnya difatwakan bahwa kalau membaca basmalah sir. Di lain lagi nggak baca sama sekali, dan disampaikan nanti nyampe kepada guru-gurunya Imam Malik, yang pada akhirnya fatwanya itu tidak mengatakan bahwa tidak perlu membaca basmalah. Tidak hanya itu saja contohnya, contoh lain seperti misalkan apakah benar Rasulullah itu mengajarkan cara yang berbeda. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah hadis Nabi, ya, hadis riwayat Imam Abu Daud dikatakan, Ra'aitu sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Sahabat pernah bercerita bahwa saya melihat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Cara pertama. Dan siapa yang dilihat oleh sahabat? Rasulullah. Ngajarkannya lutut, kemudian tangan. Kemudian dalam kondisi yang lain ternyata Rasulullah melakukan cara yang lain lagi. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang dari kalian sujud, jangan menderum sebagaimana unta menderum, akan tetapi hendaknya letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Hadis juga. Makanya akhirnya ini dipakai oleh Imam Malik. Ketika sujud, tangannya terlebih dahulu. Kalau Imam Syafi'i pakai hadis yang pertama, ketika sujud lutut terlebih dahulu. Karena apa? Imam Syafi'i dan Imam Malik punya penilaian yang mana yang sahih dari dua hadis ini. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang pertama yang sahih, kalau Imam Malik mengatakan yang kedua ini yang sahih. Jadi masing-masing ulama kadang-kadang penilaian terhadap hadis berbeda, sehingga kadang-kadang riwayat-riwayat bisa berbeda. Dan tentunya ketika berbeda, apakah ada yang dosa? Tadi sudah saya sampaikan, ketika salah tetap dapat pahala 1, ketika betul 2. Gitu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Yang nonton sekarang 503. Banyak ternyata. Hah? Musolanya kelihatan, tulisan ketakmirannya tok sing kelihatan iki. Insyaallah ketakmiran sing jelas iki Lora Anwarnya tok ya. Jadi sing tambah terkenal ya saya. Atau sekalian di depan saya aja ya. Bannernya di depan saya gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo. Nanti masalah perbedaan akan diperdalami tentang contoh-contoh perbedaan plus hadis-hadisnya. Loh, apa iya Rasulullah mengajarkan cara yang berbeda? Banyak nanti. Ini kan masih cara sholat dulu. Masalahnya kita kan nggak belajar Rasulullah. Nah, iya. Kok bisa beda gitu ya? Dan ternyata benar kan di hadisnya memang disampaikan dengan cara yang berbeda. Nanti pendalamannya ada lagi. Yang repot itu sudah orang awam, dia belajar dari satu guru, terus itu yang dipegangi, nyalahkan pendapat orang yang belajar dari guru yang lain. Itu bahaya itu. Kalau nggak sama dengan pendapat dia, salah loh, itu bahaya. Oke, ibu-ibu, tumben biasanya banyak yang nanya. Apa ini mikir rasa-rasa parfumnya? Ya, nanti rasa apa ini? Kayaknya kepikiran ini ya. Ya, kalau bisa aneka macam rasa, supaya suaminya penasaran. Ojo kebalik. Hah? Ojo rasa bawang ya, rasa bawang, rasa iki wah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Belum ya? Lanjut dulu. Oke. Karena nanti ada kaidah usul fikih. Ya, nanti orang yang nggak paham perbedaan, maka itu adalah orang yang nggak ngerti fikih. Ada kayak gitu. Jadi orang yang kaku nanti dengan satu pendapat, wah ini nggak paham. Ini nggak bener ini kayak gini. Nggak paham ini. Nah, kalau saya bisa menilai. Tiba-tiba ada yang paling benernya kayak gini. Waduh, ya cuma diem aja. Nek Pak Sukaji langsung tak tegur ya. Nek yang lain siapa?
Oke, kita lanjut dulu. Setelah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita membaca apa? Amin. Pertanyaannya, mengucapkan amin hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib. Berarti kalau saya nggak mengucapkan amin, dosa? Loh, ya apa sih dosa? Enggak. Mengucapkan amin hukumnya sunnah. Yang wajib itu Al-Fatihahnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apabila imam mengucapkan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin, maka ucapkan oleh kalian amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang ucapan aminnya nanti berbarengan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya. Jadi malaikat itu mengucapkan amin, cuma kita nggak mendengar. Nah, siapa yang barengan nanti ucapan aminnya, diampuni dosa-dosanya. Makanya ucapkan, kalau ibu-ibu nggak usah terlalu keras, yang penting kedengaran minimal telinganya, amin. Kalau bapak-bapak, amin. Barengkan juga dengan imam. Jadi kalau imam itu habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan langsung disaut amin. Imam itu bernafas, waladdallin, gak sempat imam nanti dallin, baru amin. Bahkan di tempat-tempat yang lain ada yang mengatakan rabbighfirli, amin. Apakah boleh? Boleh, boleh, meskipun ada rabbighfirli. Tapi kalau di sini cukup amin, khawatirnya nanti yang lain bingung. Tapi kalau seandainya mendengar ada orang mengucapkan rabbighfirli, tetap sah. Yang penting itu doa, dan doanya tidak di luar atau di selain bahasa Arab. Yang penting berbahasa Arab. Nanti itu ada pembahasannya. Dan ketika mengucapkan amin, nah ini yang sempat saya singgung. A-nya panjang, minnya juga panjang. Amin. Dan harus istiqomah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, konsisten. Kalau di dalam sholat bener amin, tapi ketika di luar sholat gak konsisten. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, loh kan, amin, mas langsung gak konsisten. Amin sama, yo amin, loh kan, salah. Coba lihat apa artinya amin, jujur. Loh, malaikatnya bingung lah, didoakan kok malah bilang jujur. Tetap di luar sholat tetap amin. Saat kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin. Mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Mudah-mudahan hidupnya berkah, amin. Dijauhkan dari tetangga yang hobinya marah-marah, amin. Punya anak yang gak suka bantah, amin. Sabar meskipun saldo tinggal 100 rupiah, amin. Nah, aminnya tetap, A-nya panjang, minnya panjang. Kalau sama-sama pendek, amin, itu artinya aman. Amin, jujur. Amin, meminta perlindungan. Yang benar, amin, ya Allah kabulkan doa kami. Itu caranya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. At-ta'minu sunnatun likulli musallin faragha minal fatihah sawa'un al-imam wal ma'mum wal munfarid wal rajul wal mar'atu was sabi wal qa'im wal qa'id wal muttaji, dan seterusnya. Jadi membaca amin itu sunnah bagi imam, makmum, orang yang sholat sendiri. Berlaku pula bagi laki-laki, perempuan, anak-anak. Sama halnya pula berlaku bagi orang yang sholat sambil berdiri, duduk, berbaring, atau uzur-uzur yang lain. Tetap disunnahkan mengucapkan amin. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ucapan aminnya dikencengkan. Kalau mazhab yang lain beda-beda. Nah ini mazhab Hanafi, imam dan makmum membaca amin dengan pelan. Jadi kalau di India, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, aminnya pelan, amin. Nah kalau kita nggak ngerti, amin sendirian kita aminnya.
Karena di sana mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki yang lebih utama bagi imam adalah cukup dengan bacaan aminnya makmum, cukup makmumnya. Kalau mazhab Syafi'i, imam dan makmum mengeraskan amin. Kalau mazhab Hambali, membaca amin setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah bagi imam dan makmum. Kayak di Mekah Madinah, aminnya tetap kenceng. Amin. Itu tentang bagaimana cara membaca Al-Fatihah dan juga mengucapkan amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo kalau ada pertanyaan. Monggo Pak Sukaji. Mic-nya yang itu loh, ada buletan-buletannya biar masuk. Pak Sukaji. Baik Pak Ustaz, ini terkait amin. Untuk amin ini kan sunnah bagi imam dan juga makmum. Ya. Kalau misalkan kedua-duanya tidak membaca amin pun berarti sah Pak. Makmum tidak membaca amin, imam juga tidak amin itu. Sah gitu ta. Bagaimana kalau imam dan makmum kompak? Gak pakai amin, nanti untuk sholat biar malaikat bingung kita nggak usah amin. Ada rencana jahat misalkan ya. Kong kali kong dengan makmum. Akhirnya ketika baca, malaikat wis kadung amin sendirian malaikatnya ya. Malaikatnya wis sudah kadung kompak bilang amin, bingung. Loh, makmum sama imamnya kok nggak amin? Apakah sah? Tetap sah. Kenapa? Amin hukumnya sunnah. Tapi kalau meninggalkan hukumnya makruh. Tapi sholat tetap sah. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo, Ibu silakan. Zam, tarik Zam, mic-nya Zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Begini Ustaz, waktu ibu saya sakit kan nggak bisa sholat normal, jadi kami tidur ketika di rumah sakit. Tetapi kadang-kala setelah minum obat itu tidur, jadi nanti lama gitu bangunnya itu lama karena ada obat tidurnya mungkin. Jadi saya inisiatif untuk pijama, tapi diperdengarkan ke telinganya karena dia digerakkan juga kita yang gerakkan gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Gitu aja. Jadi jama misalnya saya zuhur ya, saya jama sama asar. Nanti ketika beliaunya bangun maghrib sama isya. Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau untuk orang sakit itu ada hadis Nabi yang berbunyi sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk, jika tidak mampu maka dengan berbaring, jika tidak mampu maka dengan telentang, kalau tidak mampu dengan isyarat, kalau tidak mampu maka disolatkan. Jadi kalau misalkan sakit itu semampunya, bisanya seperti ini boleh, bisanya seperti ini boleh. Bagaimana kalau dijamak Ustaz? Boleh. Nanti ada qaul yang mengatakan membolehkan bagi orang yang sakit untuk menjamak. Nanti ada bab fikih jamak qosor untuk lebih dalamnya. Cuma sekarang saya jawab, memang kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan jamak qosor hanya dilakukan saat perjalanan musafir. Tapi nanti ada qaul dari Imam Nawawi, beliau itu bermazhab Syafi'i, cuma pendapatnya agak berbeda dan ini bisa dipakai apalagi dalam kondisi sakit dijamak daripada nggak sholat sama sekali. Termasuk ada qaul lagi, Ustadz lagi hajatan nikah, lagi jam 11 sudah didandani Ustadz, gimana Ustadz, boleh nggak jamak qosor? Boleh, tapi sesekali saja. Nek nikahnya tiap hari, tiap bulan misalkan nikah lagi. Nek sesekali dijamak boleh. Ya, wudhu dulu baru didandani, baru nanti ketika sholat dia sholat dijamak antara sesekali, nggak setiap bulan ya. Wes punya niat nikah 4 kali ya tiap bulan. Wah, ya nggak boleh kalau kayak gitu. Nanti akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Intinya jawabannya adalah boleh. Dan habis
Wes, habis waktunya habis. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan nanti di hari minggu depan ya. Minggu depan insya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan semuanya, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya saya tadi bangunnya sakit kabeh. Kenapa enggak istirahat dari Sabtu subuh itu sudah berangkat jam 3, nyampe di rumah enggak pulang, ngaji sampai jam 6, langsung berangkat ke Sidoarjo Sun City Hotel sampai jam 9, nyampe di rumah setengah 10, jam 12 berangkat lagi sampai jam 2. Habis itu sorenya berangkat lagi, subuhnya berangkat lagi minggunya. Sekarang berangkat ditutup jalan, emosi saya mau tak lempar. Iki Pak Sukaji tak tendang habis ini, nggak bilang. Untungnya saya nelpon, iki nggak diangkat sama Pak Sukaji, pulang saya. Ditutup. Wes semangat sama Nizam wes, wah iki makan pentol iki katanya Nizam. Biar tahu enak Ustaz pentolnya, mudah-mudahan nanti pentol lah macet, kok macet, ditutup jalan, wah gak jadi makan pentol Ustaz, tanya ono. Wah gak jadi makan pentol. Untungnya akhirnya diputer nyampe mana masjid ya, muter balik, diputer ke masjid terus lewat bawah, ternyata akhirnya nyampe Nizam wes gak kuat, wah iki mudah-mudahan ono pentol ya. Langsung semangat mana. Ini pencinta pentol katanya ngefans sama pentol di sini. Wah, enak nih, nggak ono pentol tak beli sendiri Ustaz. Ternyata ada ya wes dihabiskan Zab. Bungkus nanti nek ono ya. Wah, enak pentolnya memang. Wes, lo nggak biar ngerti, biar berikutnya disiapkan pentol kamu Zab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam iki